Selamat sore, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang kelompok. Saya Atalina Janeti Maya Hukubun. Saya Dwi Fitria Alusaini. Saya Zihan Daudot Wadi. Kami mahasiswa PPG Calon Guru 2024 Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini kami akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Masalah karakteristik anak yang kami angkat adalah seorang peserta didik laki-laki kelas 10 dari jurusan pengembangan perangkat lunak dan GIM atau PPLG di salah satu SMK di Cimahi menunjukkan kecenderungan sering mengantuk di kelas. Meski demikian, ketika guru melakukan pendekatan secara personal, peserta didik tersebut mampu merespon dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saat ditanyakan alasan sering mengantuk, ia selalu menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya waktu tidur. Selain itu, peserta didik ini sering memisahkan diri saat kegiatan kerja kelompok berlangsung, sehingga guru perlu memberikan perhatian lebih dan mengajaknya secara individu agar ia lebih terlibat dalam kegiatan kelompok. Namun, meskipun demikian, peserta didik ini tergolong rajin dan jarang absen dari kelas. Jika diperhatikan, setelah diberi pendekatan individu, ia menunjukkan kemauan dan kemampuan yang baik untuk mengikuti pembelajaran dengan efektif. Inti dari masalah karakteristik anak adalah peserta didik ini berjenis kelamin laki-laki yang berasal dari kelas 10 jurusan pengembangan perangkat lunak dan GIM. Terdapat dua pokok permasalahan peserta didik, yaitu yang pertama, kecenderungan sering mengantuk di kelas. Yang kedua, peserta didik ini sering memisahkan diri saat kegiatan kerja kelompok berlangsung. Studi kasus yang kelompok kami gunakan adalah pembelajaran pemrograman berorientasi objek atau PBO. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai solusi pendekatan teori pembelajaran. Di sini kami mengambil dua teori pembelajaran, yaitu teori behavioristik dan teori sosial kognitif. Pada teori behavioristik ini, kami mengatasi solusi pada kecenderungan sering mengantuk di kelas pada peserta didik yang kami angkat, di mana terdapat 3 poin, yaitu penguatan positif sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Penguatan positif ini dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi secara verbal kepada peserta didik tersebut ketika menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Respon yang dapat diberikan contohnya seperti, bagus sekali ya jawabannya, kamu sudah memahami konsep ini dengan baik deh. Nah, buat seperti itu atau mungkin apresiasi lainnya. Yang kedua adalah pemberian reward seperti pujian atau poin tambahan bagi peserta didik yang berpartisipasi secara aktif. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya agar peserta didik yang memiliki permasalahan di atas dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, termasuk pada peningkatan motivasi belajarnya. Lalu poin terakhir adalah pemberian hukuman atau punishment jika peserta didik melanggar aturan kelas, contohnya itu seperti peserta didik yang tertidur jika melihat pada kasus yang diangkat oleh kelompok kami. Hukuman ini dapat berupa hukuman yang menyenangkan pastinya. Contohnya seperti dipanggil ke depan kelas dan menyanyi atau melakukan aktivitas positif lainnya yang dapat meningkatkan fokus peserta didik selama proses pembelajaran. Lalu solusi pendekatan teori pembelajaran yang kedua adalah teori pembelajaran sosial kognitif untuk mengatasi permasalahan sifat memisahkan diri saat kegiatan kerja kelompok berlangsung. Terdapat 2 poin utama. Yang pertama itu adalah modeling. Modeling atau pemberian contoh dari guru dengan menunjukkan cara berkolaborasi dan menyelesaikan masalah secara efektif. Lalu poin yang kedua adalah penggunaan pengamatan dan interaksi sosial untuk mendorong pembelajaran dalam kelompok. Guru dapat menekankan bahwa setiap peserta didik harus memiliki tugasnya masing-masing, artinya ada pembagian tugas antar kelompok, dan setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut. Guru juga harus selalu mengawasi jalannya diskusi dalam kelompok sehingga tidak ada peserta didik yang kurang berkontribusi selama proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini merupakan identitas RPP analisis teori
pada skenario pembelajaran. Kemudian yang untuk RPP kegiatan pembelajaran, yang pertama tahapan kegiatan pendahuluan. Kemudian teori pembelajarannya pada tahapan orientasi dan apresiasi kami mengacu pada teori pembelajaran behavioristik. Peserta didik diberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik, kemudian guru akan memberikan penguatan positif berupa apresiasi verbal. Dan motivasi belajar pada bagian ini merupakan upaya untuk meningkatkan motivasi peserta didik berdasarkan pada perspektif perilaku. Kemudian pada sintak motivasi, keterangan perspektif motivasi belajar, guru memberikan motivasi pada perspektif kognitif. Selanjutnya sintak elaborasi. Teori pembelajaran pada tahapan ini kami mengacu pada teori pembelajaran sosial kognitivism. Tindakan yang mencerminkan penerapan teori ini yaitu guru berkeliling untuk memberikan bimbingan dan mendukung siswa yang memerlukan bantuan, terutama siswa yang cenderung mengantuk atau kurang aktif. Keterangan perspektif motivasi belajar. Guru memberikan motivasi pada perspektif kognitif. Hal ini dikarenakan guru memberikan kesempatan tanggung jawab mengendalikan hasil prestasinya sendiri. Selain itu, pada bagian ini motivasi melalui perspektif sosial juga dilakukan. Selanjutnya, sintak konfirmasi. Pada tahapan orientasi dan apresiasi, kami mengacu pada teori pembelajaran behavioristik. Guru akan memberikan reinforcement positif bagi siswa yang aktif dan memberikan kontribusi dalam kelompok. Dan ini merupakan kegiatan penutup pada RPP kami. Selanjutnya, jika ingin melihat data RPP, bisa lihat pada link berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.